Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita duduk dan diam sejenak dan bertanya, kenapa Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda? Ada yang menyembah di gereja, ada yang menyembah di masjid, ada juga yang sembahyang di pura. Ada yang menyebut Tuhan dengan nama Allah, ada pula yang menyebutnya dengan nama yang lain. Tapi mereka semua itu sama. Mereka semua sama-sama berdoa, sama-sama berharap, dan juga sama-sama mencari kebaikan. Maka saat kita hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan perbedaan ini, bukan soal siapa yang benar, karena itu urusan keyakinan. Siapa yang paling bisa menjaga hati dan perasaan. Islam bukan agama yang lahir untuk menekan perbedaan, tapi agama yang datang untuk membawa adab, kebijaksanaan, dan juga kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menebar benci. Bahkan saat dihina, dilempar batu, ditolak, dia tidak pernah melempar balik. Tapi beliau tetap mendoakan dan juga memaafkan. Disinilah letak makna sejati toleransi. Bukan menyamakan semua keyakinan, tapi menguatkan rasa kemanusiaan. Video ini bukan tentang politik, bukan tentang kompromi agama, tapi tentang bagaimana kita bisa tetap berpegang teguh pada iman kita, tanpa kehilangan kasih sayang terhadap sesama manusia. Mari kita mulai dengan satu niat di hati kita. Ingin menjadi manusia yang membawa damai, bukan bara. Semoga Allah membimbing hati kita. Selamat menyimak. Hari ini kata-kata toleransi mudah sekali diucapkan ya. Tapi apakah kita benar-benar paham maknanya dalam Islam? Toleransi bukan berarti menyamankan semua keyakinan. Bukan pula membiarkan akidah dicampur aduk. Tapi toleransi berarti menghormati orang lain untuk beribadah sesuai keyakinannya, tanpa mencela, tanpa merendahkan. Rasulullah SAW ketika hidup di Madinah, hidup berdampingan juga dengan umat Yahudi dan Nasrani. Bahkan membuat perjanjian damai, piagam Madinah, yang memberi hak hidup, aman, dan beribadah kepada semua warga. Bukannya ini bukti bahwa Islam mengajarkan hidup damai ya di tengah perbedaan? Al-Quran menjelaskan prinsip dasar dari toleransi dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini bukan bentuk dari sikap bodoh, tapi bentuk penghormatan penuh agar kita tanpa memaksa keyakinan orang lain. Di surat Al-Baqarah ayat 256, Allah menegaskan, La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk menganut agamaku. Ayat ini turun bukan hanya untuk masa itu, tapi untuk sepanjang zaman. Ayat ini menyatakan bahwa iman itu harus datang dalam hati yang ikhlas, bukan tekanan, bukan paksaan, maupun kebencian. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menyakiti seorang non-muslim yang hidup damai bersama kita, maka aku akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini bukan hadis biasa, ini peringatan keras bahwa kita tidak boleh berlaku yang zalim di hadapan beliau sendiri sebagai bentuk penghormatan. Lalu para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, itu jenazah seorang Yahudi. Nah, di situ pada dalam kisah Rasulullah, ketika ada jenazah Yahudi lewat di depan beliau sendiri berhormat. Rasul pun menjawab, bukankah dia juga manusia? Disinilah kita belajar bahwa akhlak tidak memandang keyakinan, tetapi memandang nilai kemanusiaan. Lalu, toleransi bukan kompromi akidah. Tapi toleransi bukan berarti itu kita lemah dalam iman kita. Toleransi bukan berarti kita ikut ibadah agama lain atau membenarkan semua jalan.
Islam tuh juga punya batas-batasnya sendiri. Kita tetap meyakini kebenaran hanya ada dalam agama kita, agama Islam. Tapi kita juga tidak ditugaskan untuk memusuhi. Kita ditugaskan untuk mencari cahaya, menjadi cahaya tersebut juga. Menyampaikan kebenaran dengan akhlak, bukan amarah. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 108, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mencela sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mencela Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan." Ayat ini menunjukkan jaga lisan kita walaupun kita yakin, karena Islam bukan agama yang datang untuk menindas, tapi mendidik. Toleransi di era media sosial ini sangat wow gitu ya. Di zaman sekarang, intoleransi tidak hanya terjadi di jalan atau rumah ibadah atau rumah-rumah lingkungan dekat kita. Tapi juga di kolom komentar, di status-status yang membakar. Mari kita kembali pada adab. Bukan berarti diam terhadap kebatilan, tapi menyampaikan dengan cara yang paling mulia. Rasulullah SAW bersabda, Muslim adalah orang yang selamat dari lisan dan juga tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, siapapun yang berinteraksi dengan kita, entah seiman atau tidak, harus merasa aman, damai, dan juga dihargai. Inilah misi besar dalam Islam, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya bagi masjid, bukan hanya bagi umat Islam, tapi rahmat untuk semua. Saudaraku dan saudariku, toleransi bukan hanya urusan negara, tapi ibadah sosial yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam kehidupan. Mari jadi Muslim yang kuat dalam akidah, tapi lembut dalam pergaulan. Karena kita tidak sedang berjuang untuk menang, tapi untuk menangkap hati manusia-manusia yang lain, agar mereka mau melihat sisi Islam dari akhlak kita. Ya Allah, jadikanlah kami cahaya di tengah keragaman. Kuatkan iman kami tanpa menjatuhkan yang lain. Dan bimbing kami untuk menjadi rahmat, bukan luka. Saya Nashwan Zaidan Hariansyah dari kelas DS 4801 dengan NIM 1030 524 0076 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.